Oke. Berarti Pak Siva ya. Silakan Pak Siva untuk mengawali kegiatan fair teaching kita pagi hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kasih atas kesempatannya. Kita akan mulai pembelajaran ya, Bapak Ibu. Sebentar saya. Ya, terima kasih. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu adalah zat aditif pada makanan dan minuman. Jadi anak-anak, apakah hari ini karena kita sudah mulai dari pagi ini, tentunya masih semangat, sehingga sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu agar pembelajaran yang kita lalui hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ada dari anak-anak yang akan memimpin berdoa. Septian Pak, gantian Pak. Oh baik, Septian silakan dipimpin doanya dulu. Ya Pak, marilah teman-teman untuk memulai pelajaran IPA pada pagi hari ini, kita mulai berdoa. Semoga dengan berdoa, ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Septian telah memimpin doa. Hari ini semuanya masuk ya? Ada yang absen hari ini? Masuk semua Pak. Coba yang tidak masuk acungkan tangan. Oh tidak ada. Kan masuk semua Pak. Semua Pak. Oh iya. Berarti masih fokus semuanya ya. Kita akan mulai. Pertama, pembelajaran ini mengenai zat aditif. Pada pembelajaran sebelumnya, mungkin di kelas 7 kita juga belajar kimia. Nah, zat aditif ini juga walau pada bab-bab sebelumnya itu tentang fisika, tentang biologi. Nah, kita ketemu lagi dengan pelajaran kimia di pembelajaran IPA setelah terakhir itu di kelas 7. Ini tentang zat aditif pada makanan dan minuman. Bab utuhnya itu zat aditif dan zat adiktif. Sedangkan kita pada pembelajaran sekarang mempelajari yang pertama dulu yaitu zat aditif pada makanan. Kita lanjutkan. Ada 2 gambar, terlihat semua? Terlihat Pak. Lihat ya, ada 2 gambar, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Ada yang suka mana yang lebih kalian sukai untuk dikonsumsi? Gambar 1, gambar 2. Gambar 2 Pak. Gambar 1. Apa gambar 2? Enak rasanya Pak, manis. Rasanya manis. Jadi dari gambar 1 dan gambar 2 ada yang berbedanya apa saja? Warna Pak, warnanya beda. Warnanya beda. Gambar 1 warnanya apa? Enggak berwarna Pak. Berbening. Bening Pak. Berwarna. Enggak berwarna. Jadi bukan bening karena bening bukan termasuk warna. Ya Pak. Jadi tidak ada warna bening, kita nggak ada itu. Jadi kalau nyari di kumpulan warna tidak ada warna bening. Bening itu adalah kondisi dari cairannya, karena lawannya adalah keruh. Kalau warnanya di gambar 1 adalah tidak berwarna. Walaupun secara keseharian kita nyebutnya air putih. Padahal bukan putih. Yang putih yang mana? Justru yang gambar kedua.
Ya, dilihat gambar kedua ada warna putih, lalu warna apa lagi? Warna Coklat. apa? Coklat. Ada warna Warna coklat. Berarti ada zat yang ditambahkan ke dalam gambar kedua dibandingkan di gambar pertama. Lalu selain warna, selain apa lagi tadi? Perbedaan gambar 1 dan 2? Rasa, Pak. Rasanya, Pak. Rasanya. Yang pertama, Wadahnya, Pak. Tidak ada rasanya. Tidak Tidak ada ada rasanya. satu tidak ada rasanya. Yang kedua, Manis. Yang kedua manis, Pak. Oh, manis. Lalu ada lagi? Yang saya mau tanya, apakah gambar pertama ada zat kimianya nggak? Ada, Tidak Pak. ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Ya, Ada apa tidak? kan di air itu kan rumus kimanya H2O, Pak. Oh, iya. H2O. Kalau gambar kedua, Nah, itu Pak macam-macam kalau kedua dagangnya. jadi menyambung ke pembelajaran dulu ketika kelas 7, gambar pertama kalau dibilang tidak ada zat kimia, tidak mungkin. Karena air sendiri merupakan senyawa kimia. Jadi kalau di kelas 7 kemarin kita belajar unsur, senyawa, campuran. Nah, yang gambar pertama itu termasuk zat kimia juga. Walaupun sifatnya alami. Nah, di gambar kedua ada zat kimianya kira-kira apa saja? Yang bikin rasa manisnya? Gula, Pak. Ya, Pak. Ada gula. Ada glukosa, Pak. Ada glukosanya di sana ya. Lalu kira-kira yang bikin putihnya itu apa? Susu, Pak. Ini penggemar milk tea semua kayak gini. Penggemar boba-bobaan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Silahkan kita bentuk dulu kelompoknya. Kita bentuk 2 kelompok. Berdasarkan kelompok yang kemarin saja. Kelompok pertama, siapa yang mau jadi ketua kelompoknya? Ada yang berminat? Eko, Pak. Oh, siap. Siapa? Oh, siap. Kelompok kedua ada yang berminat? Firman aja, Pak. Yang laki-laki aja ketuanya. Oh, oke, ketuanya laki-laki ya. Baiklah. Karena laki-laki sebagai pemimpin, jadi harus siap jadi ketua, siap setiap saat. Iya, Pak. Siap. Ya, silahkan dibuka LKPD-nya. Iya, Pak. LKPD-nya kita lanjutkan dengan ini. Oh, sorry. Aduh. Jadi di LKPD itu kita yang akan pembelajaran pertama yang akan kita lakukan yaitu ada 2 video. Video pertama judulnya Zahra divonis diabetes dari umur 3 tahun. Sedangkan video kedua sering minum minuman kemasan, pemuda ini derita gagal ginjal hingga meninggal dunia. Sedih sekali ya. Kita lihat dulu pembelajaran pada video pertama. Dengar ya suaranya? Enggak kedengar, Pak. Nggak dengar, Pak, suaranya. Suaranya enggak. Kita pakai ini mungkin. Nabila Yunita Zahra, bocah berusia 8 Dengaran dulu. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Barat. Bersama sang ibu Herna Sarina, Zahra selalu didampingi ketika pulang sekolah. Selintas Zahra seperti bocah lainnya beraktivitas seperti biasanya. Namun sejak usianya menginjak 3 tahun, putri bungsu pasangan Herna Sarina dan Denny Rustandi ini divonis mengidap penyakit diabetes. Lemas terus
kayak udah lari keliling kampung gitu. Terus sekarang nggak boleh minum apa aja kata dokter? Minuman sama teh manis. Manis yang gelas atau yang kotak? Semuanya. Semua. Berobat ke dokter rutin dijalani, mulai dari pengecekan darah, suntik insulin terus dilakukan. Tiap bulan keluarga ini menghabiskan sekitar Rp500.000 untuk pengobatan Zahra. Kebiasaan mengonsumsi minuman manis Zahra di stop total. Orang tua tak lagi membolehkan Zahra makan dan minuman kemasan manis. Enggak, soalnya dia udah tahu apa yang harus dimakan, apa yang nggak boleh. Jadi dia udah tahu. Sebelumnya? Sebelum apa? Sebelum dikasih tahu itu seperti apa? Kalau dulu sih sebelum dia tahu ya makannya bebas kayak teman-teman yang gitu. Cuman pas dicek GDS-nya dia itu tinggi GDS-nya. 5 tahun berlalu, sang ibu Herna Sarina selalu mendampingi sang buah hatinya untuk berobat ke dokter. Kalau kita lihat beberapa minuman kemasan itu tentu mengandung gula dengan berbagai macam turunannya. Ya. Nah, gula yang berlebih ini tentunya tidak baik untuk kesehatan anak karena bisa membuat anak menjadi berlebih gulanya, kemudian juga beresiko terjadinya kegemukan. Meski belum sembuh total, pengawasan dan perhatian orang tua dan keluarga sangat diperlukan Zahra. Kondisinya kini semakin membaik. Lewat obat dan pemeriksaan rutin, keluarga berharap kondisinya semakin prima dan beraktivitas seperti anak-anak lainnya. Adi Rianto melaporkan. Ya, itu video pertama. Tentang apa tadi yang memperhatikan? Diabetes, anak kecil yang terserang diabetes, Pak. Ya, sampai melakukan pengobatan ya. Jadi Ya, Pak. kalau dulu kita kenal diabetes itu hanya untuk yang sudah berumur, yang sudah dewasa. Ini masih kecil pun sudah divonis diabetes 3 tahun. Penyebabnya apa kira-kira katanya? Minum air manis. Manis-manis, Pak. Minuman kemasan, Pak. Ya, berarti yang manis itu belum tentu ini ya. Belum tentu sehat, Pak, ya. Belum tentu sehat. Kayak siapa, Pak? Kayak Sukman nih, Pak. Jadi kadang yang manis itu membawa penyakit juga ya. Jadi nggak usah manis-manis lah. Dan bahkan sampai pengobatannya pun memerlukan insulin. Dia harus disuntik insulin. Itu yang pertama. Lalu video yang kedua. Ini juga hampir sama dengan perbedaan. Seorang wanita membagikan kisah sedih usai kehilangan adik laki-lakinya yang belum lama meninggal dunia. Kisah tersebut dibagikan wanita tersebut melalui akun TikTok pribadinya. Menurut kisah yang dibagikan, adik laki-lakinya itu sangat menyukai minuman kemasan atau teh kemasan. Bahkan, menurut pengamatannya, sang adik jarang minum air putih dan lebih memilih mengkonsumsi teh kemasan untuk diminum. Hingga suatu hari, sang adik jatuh sakit dan dokter memvonis bahwa pemuda tersebut menderita gagal ginjal. Pemuda itu pun sempat beberapa kali cuci darah karena gagal ginjal yang dideritanya sudah akut. Sayangnya, gagal ginjal itu membuat kondisi sang pemuda semakin memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Banyak faktor yang menyebabkan seorang mengalami gagal ginjal. Salah satunya akibat jarang mengkonsumsi air putih dan justru lebih memilih minum minuman kemasan. Padahal, minum minuman kemasan rata-rata mengandung tinggi sukrosa atau gula tambahan, atau perisa yang identik dengan manis. Bila dikonsumsi terlalu sering, tentu dampaknya berbahaya bagi tubuh. Gangguan tersebut terjadi karena asupan gula yang terlalu banyak, sehingga ginjal sulit untuk mencernanya. Jika gangguan ginjal tersebut sudah terjadi dalam tahap parah, maka dapat menyebabkan gagal ginjal. Ginjal adalah salah satu organ yang penting dalam tubuh.
Organ ini berfungsi untuk menjaga kestabilan tubuh seperti memproduksi sel darah merah, mengatur tekanan darah, mengendalikan kadar mineral pada darah, dan mengatur tingkat air pada tubuh. Maka dari itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan ginjal dengan rajin meminum air putih dan mengurangi asupan minuman yang manis. Itu saya stop pada saat pemandangannya lebih enak lah ya. Jadi itu, jadi ada 2 video tadi. Video pertama tentang diabetes, sedangkan pada video kedua itu tentang kasusnya hampir sama, yaitu kebanyakan minuman kemasan dengan penyakitnya yang berbeda. Kalau yang pertama diabetes, yang kedua ada gagal ginjal. Nah, ini 2 masalah yang ini adalah 2 video yang akan kita jadikan masalah pada pembelajaran hari ini. Nah, hasil tadi kalian menonton video ini, silahkan tuliskan ke dalam LKPD yang sudah saya bagikan. Butuh berapa lama untuk mengerjakan LKPD? 30 menit cukup? Cukup, Pak, cukup. Cukup ya? 5 menit cukup. 5 menit juga cukup. Wah, luar biasa. Banyak bocoran kayaknya nih. Silakan dikerjakan. Ya, Pak. Saya buka dulu LKPD-nya. Oh, ini. Sudah ya? Kita lanjutkan. Jadi kalian presentasikan hasil pengisian LKPD-nya dari mulai kelompok 1 lalu dilanjutkan kelompok 2. Kelompok 1 ada yang mau presentasi, perwakilan atau ketua atau siapa? Siapa? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Dari hasil diskusi kelompok 1 tadi mengenai video, kami menyimpulkan ada 2 rumusan permasalahan, Pak. Yang pertama adalah mengapa sering mengkonsumsi minuman kemasan bisa menyebabkan diabetes dan gagal ginjal. Untuk yang kedua, bagaimanakah upaya agar kita terhindar dari penyakit tersebut, penyakit gagal ginjal, karena mengkonsumsi makanan kemasan. Itu dari kelompok kami, Pak, kelompok 1. Oke. Cukupkan segitu dulu ya. Di LKPD pembelajar setelah kita menuliskan masalahnya betul tentang mengapa pengkonsumsian makanan kemasan yang zat aditifnya berlebihan itu akan menyebabkan penyakit. Lalu yang keduanya adalah kira-kira solusinya apa? Kira-kira dampaknya, cara penanggulannya seperti apa? Nah, selain dari pemanis, ada pembelajaran keduanya itu ada tentang pewarna. Di situ ada artikel yang saya berikan dimasukkan ke dalam LKPD. Lalu ada juga pertanyaannya. Coba kelompok 2. Pertanyaan 1 dan 2-nya apa? Jawabannya? Gantian kelompok 2. Halo, kelompok 2. Ya, Pak. Ya, Kelompok Pak. 2, Pak. Saya, Pak, kelompok 2. Silahkan, Sukma. Ya, bentar, Bapak. Untuk pertanyaan nomor 1, yang tergolong zat aditif pewarna alami adalah bit merah, ubi jalar, lobak merah, wortel, dan daun pandan. Untuk zat aditif pewarna buatan, ada tartrazin, aluraret AC, pewarna merah 40. Itu Bapak jawaban dari kelompok 2. Yang nomor 2-nya sekalian?
biar kita bahas bareng. Oh iya. Nomor 2, jawabannya apakah zat aditif buatan baik bila kita konsumsi dalam jangka panjang? Jawabannya tidak baik, Bapak. Karena dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diabetes pada anak. Itu Bapak. Kalau dilihat dari artikel, jawabannya sudah bagus semua ya. Terima kasih. Kalau dilihat dari artikel, ada satu lagi penyakit yang ada pada anak sebagai efek dari pengkonsumsian zat aditif. Oh iya Yaitu Bapak, di sini ada namanya ADHD Bapak. Betul, ada ADHD di sana ya. Tahu Ya, ADHD ya, nggak? ADHD tahu kira-kira singkatannya aja. Tahu singkatannya AD-nya aja Bapak. siapa gitu ADHD? Attention Deficit Hyperactive Disorder. Tapi enggak tahu artinya, Pak. Ya, inilah tentang ADHD. Ini tentang ADHD. ADHD itu adalah gangguan mental yang kerap kali dialami oleh anak-anak. Biasanya tandanya seseorang itu sulit fokus, sering melamun, galau nggak deh, sering impulsif, lalu hiperaktif. Atau ini, gampang lupa pelajaran di sekolah. Nah itu yang sangat berkaitan dengan kalian itu ya. Biasanya itu, gampang lupa pelajaran di sekolah. Jadi itu salah satunya ADHD. Lalu kita lanjutkan ke LKPD-nya yang terakhir. Pertanyaan terakhirnya itu tentang nih grafik, tentang boba. Saya izin Bapak. Izin apa? Kenapa? Menurut saya Bapak, saya mau izin ke WC dulu ya. Oh iya silakan. Silakan. Jangan ditahan-tahan kalau yang seperti itu. Ini ada tentang boba. Ini ada infografik. Saya berikan seperti ini karena biasanya untuk AKMI itu nanti kalian kelas 8 kan ya, kelas 8 nanti biasanya menjadi sasaran AKMI. AKMI itu ANBK versi Kemenang. Nah, contoh-contoh soalnya yang kayak gini. Jadi ada grafik, ada infografik. Nah, kayak infografik di sini saya pakai simbol sendok teh. Lalu ada pertanyaannya. Coba ada yang sudah mengerjakan? Yang pertama apa, kedua, 3, dan 4? Dari kelompok 1 mungkin? Saya Bapak, duluan Bapak. Oh iya, dulu Pak. Dari kelompok 2 Pak. Iya silakan. Untuk jenis minumannya itu yang kami temukan dari grafik itu ada es teh susu Bapak. Es teh susu ya? Ya, kandungannya 38 gram. Dari mana 38 gram? Dari grafiknya Bapak. Ah, dari grafiknya. Terus lalu keterangan maksimal kandungan gula. Terus yang kedua ada es teh susu ditambah topping Bapak. Ya. Ya, kandungannya 57 gram. Keterangannya di atas batas maksimal kandungan gula. Itu Bapak 2 yang kami peroleh. Kelompok 1 ada tambahan untuk 3 dan 4? Ya, siap Pak. Yang grafik nomor 3 Pak, es teh susu plus topping plus puding Pak. Puding? Iya, kandungannya adalah 77 gram di atas batas maksimal kandungan gula. Untuk grafik yang keempat, es teh susu plus topping
toppingnya itu gula tapioka plus puding, telur, dan jelly. Kandungan gulanya 96 gram. Ya. Dan keterangannya Pak di atas batas maksimal kandungan gula Pak. Oke, jadi kandungan gulanya itu didapat di sini ada gambar sendok teh. 1 sendok teh itu mewakili 4,2 gram. Jadi kandungan gula keseluruhannya berapa itu tinggal kita kalikan dengan jumlah sendok yang ada pada gambar. Jadi itu. Jadi kalian biasanya jajan seperti ini di beberapa merek milk tea pakai topping boba, bola tapioka itu boba lah. Puding telur, ada puding juga, ada grass jelly juga. Lalu ada L di sana, L-nya itu adalah large. Kan biasanya ada ukuran medium, ada ukuran besar. Pak Guru mau nanya. Silahkan, Mister. Iya, Pak, itu kan es teh susu itu berarti di bawah anjuran ya Pak ya. Itu kalau 1 gelas. Kalau saya minum 2 gelas, 3 gelas gimana Pak? Ada teman lain yang bisa jawab kira-kira? Kalau 2 gelas, 3 gelas gimana? Tinggal dikali ya Pak ya. Jadi lebih tinggi juga ya atau gimana? Iya Bapak, dikalikan Bapak. Biasanya, silakan Sukma. Menurut saya itu kalau 2 gelas, 3 gelas berarti kandungannya itu dikali. Sehingga bisa menjadi over malah Bapak. Ya, jadi anjuran Kemenkes itu biasanya konsumsi per hari. Jadi kalau kita konsumsi 1 gelas per hari masih oke. Tapi kalau sudah 2-3 gelas ya sama saja. Walaupun tanpa topping. Seperti itu. Oh gitu, baik Pak. Makasih Sukma. Ada lagi pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, itu kita lanjutkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dalam rangka mencegah efek samping dari konsumsi zat aditif, pertama batasi konsumsinya. Tadi jangan lebih dari segelas. Kedua, olahraga. Olahraga itu kalau olahraganya teratur, baik, biasanya justru menurunkan intensi kita pengen makan. Karena udah capek-capek olahraga, akhirnya banyak makan, akhirnya biasanya berpikir untuk membatasi. Lalu yang kedua ada gaya hidup sehat. Tidurnya teratur, tidak sering begadang dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah selalu perhatikan kandungan dan kadar zat aditif dari suatu produk. Jadi setelah belajar ini biasakan kalau membeli suatu produk lihat dulu komposisinya. Kira-kira kadar gulanya tinggi atau tidak ya? Kira-kira kadar zat aditifnya bagus atau tidak? Kira-kira pewarnanya pewarna alami atau bukan? Yang seperti itunya harus selalu kita perhatikan. Itu ya, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan kepada post test. Jadi silakan kerjakan post test, di scan barcode-nya, nanti akan masuk ke dalam link Google Form. Berapa lama butuh waktunya? 5 menit ya. Sudah Bapak, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Nilainya juga sudah masuk. Ada satu lagi. Masih ada satu yang belum masuk. Ya, sudah semua. Alhamdulillah semuanya sudah memenuhi KKM. Semuanya sudah bagus. Jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian.
terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri, silahkan dipimpin doa lagi. Ada yang mau memimpin doa? Gantian kelompok doa? Ya Pak, saya Pak. Ya, silakan Kirman. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran IPA kita pada hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang tadi disampaikan oleh Pak Siva bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak. Ya, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Persiapkan untuk pembelajaran selanjutnya itu mengenai bagian kedua, yaitu zat adiktif. Ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Kirman, saya kembalikan. Silahkan untuk yang bagian ini untuk memberikan masukan kepada Pak Siva. Silahkan. Saya dulu ya Pak Kirman. Bu, silakan Bu. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf agak rame ya. Untuk Pak Siva, secara keseluruhan sudah bagus Pak. Responnya ke anak-anak bagus, ada jobnya juga. Jadi anak-anak nanti insya Allah tidak ngantuk. Termasuk saya ini tadi yang awalnya agak ngantuk, ini lihat Pak Siva ngajar jadi nggak ngantuk ini. Kemudian untuk penguasaan materinya bagus, ada penjelasan miskonsepsinya juga. Jadi yang selama ini anak-anak salah menilai air itu nggak ada zat kimianya, tadi dijelaskan oleh Pak Siva bagus, ini ada miskonsepsi yang dipaparkan, yang dijelaskan. Kemudian soal pemilihan soalnya bagus, sudah sesuai dengan AKMI. Mungkin ini karena juga sesuai dengan permasalahannya Pak Siva ya tentang literasi ya. Alhamdulillah nampak bagus. Penguasaan TPAJK-nya juga bagus. Sudah nggak ada saran sih Pak saya. Bagus semua. Malah saya ini pengen niru ini nanti kalau saya nanti ngajar materi ini sepertinya saya bisa niru Pak Siva ini. Itu aja Pak Siva, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, saya lanjutkan sebagai observer yang kedua. Untuk Pak Siva, mulai dari pendahuluan, inti, penutup, semuanya sudah mantap. Nah, saya berasa kuliah kimia dasar lagi nih Pak Siva, tentang materi-materinya. Ya, betul kata Bu Zini tadi, tidak ada lagi yang perlu dirasanya dikasih masukan, semuanya sudah oke Pak Siva. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf atas segala keterbatasan. Atau ada masukan lagi dari yang lain? Memang untuk ini saya agak sengaja mengambil sudut pandangnya yang berbeda dari teman-teman yang lain tentang zat aditifnya, karena memang biar sesuai dengan identifikasi masalah itu tadi, literasi dan juga grafik. Jadi yang dipilihnya itu tidak hanya mengidentifikasi yang tadi itu, yang ada di dalam kemasan saja. Ya, mangga Pak Kirman, dicukupkan kayak gitu. Terima kasih kepada Pak Siva atas presentasi bertitiknya hari ini. Selanjutnya kepada Bu Yepi ya. Ya, kepada Bu Yepi, silahkan waktu sepenuhnya diberikan kepada Bu Yepi. Oke, terima kasih Pak Girman. Saya ceng ya sama Bu Tisa Pak Girman, karena Bu Tisa tadi
Masih Siap, dalam Ibu. masih dalam proses persiapan katanya. Oke. Oke.